Hingga kini kepolisian masih terus menyelidiki dugaan kasus makar dan untuk mengetahui sejauh mana temuan polisi terkait dugaan makar, tim NSI mendatangi Mapolda Metro Jaya. Masih ingat dengan aksi Damai 212 pada 2 Desember 2016 ini? Beberapa jam sebelum demo 212 yang dipusatkan di Monas, Polda Metro Jaya menangkap 11 aktivis Gerakan Selamatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka yang ditangkap dituduh telah melakukan pemufakatan untuk melakukan makar. Dari 11 orang yang ditangkap, polisi menetapkan 8 tersangka dengan dugaan merencanakan makar. Hingga kini penyelidikan kasus dugaan makar terus dilakukan. 2 dari 8 tersangka kasus dugaan makar sudah ditahan polisi. Mereka adalah Sri Bintang Pamungkas dan Firza Hussein. Penahanan Firza yang baru-baru ini dilakukan menguatkan adanya bukti baru dari kasus dugaan makar. Tim NSI pun menemui Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Raden Prabowo Argoyono, untuk mengungkap lebih jauh perihal penangkapan Firza Hussein. Halo Pak Argo, Harvin dari program NSI Pak. Selamat ketemu kembali. Pak, ini mau nanya-nanya terkait perkembangan kasus makar yang saat ini ditangani oleh Polda Metro Jaya gitu Pak. Oke. Saat ini kan ada 2 tersangka yang masih ditahan di Rutan Brimob Pak. Ya. Dan ada juga beberapa tersangka lain yang sudah ditetapkan tersangka, tapi kan belum jelas nih Pak. Publik masih pengen tahu perkembangannya seperti apa sih? Baik ini ya. Jadi perlu saya jelaskan bahwa kasus ini adalah kasus permufakatan makar, ya. Jadi yang sesuai dengan pasal 107, 110 dan 87 KUHP. Jadi kasus ini adalah delik formil, ya. Artinya bahwa permufakatan ini ya, ini permufakatan makar itu namanya. Jadi ada pertemuan-pertemuan, ya. Ada pembicaraan-pembicaraan di suatu tempat tertentu di situ ya. Ini unsurnya seperti itu. Jadi ini seperti itu saja sudah kita kenakan permufakatan makar. Ya. Jadi bukan yang diartikan makar itu bawa senjata, itu bukan itu. Oh. Bukan, lain ya. Ini permufakatan. Itu artinya seperti itu. Oke. Jadi sudah ada indikasi permufakatan itu ada pertemuan, ada hasilnya yang menyatakan bahwa yang pertama itu adalah untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45 satu. Dan yang kedua adalah untuk menduduki DPR, ya. Yang ketiga untuk mengganti pemerintahan transisi. Kalau namanya pemaksaan, ya, itu namanya kan inkonstitusional. Tentunya ada Undang-Undang Dasar 45 sudah menjelaskan kalau misalnya ingin kembali ke Undang-Undang Dasar 45, ya, itu semuanya sudah ada SOP-nya di undang-undang itu. Lantas Pak, kenapa hanya dua Ya, tersangka yang gitu, ditahan? ya, Oke. Kemudian kita waktu itu langsung kita melakukan pemeriksaan, ya. Oke. Kita ada tersangka 8, ya. Karena tersangka yang lain kita kenal undang-undang ITE. Yang 8 orang ini, ya, seperti Pak Sri Bintang Pamungkas, ya, ada Bu Ramawati, ya, ada Pak Eko, ada Pak Alvin, ya, kan? Kemudian ada Bu Firza, kan ini semua. Itu semua kita kenakan pasal ini, pasal permufakatan makar. Ya. Kita sudah bisa membuktikan ada pertemuan-pertemuan dan ada hasilnya apa, kita sudah ada semuanya di situ. Dan kemudian kenapa yang Pak Sri Bintang Pamungkas kita tahan, kan itu. Ya karena pada saat yang lain tidak, gitu. Itu memang subjektivitas penyidik ya untuk menahan seseorang. Ya karena misalnya Pak Sri Bintang Pamungkas tidak kooperatif, kemudian ditakutkan menghilangkan barang bukti, ditakutkan melarikan diri, makanya dilakukan penahanan. Dan seperti yang lain, Bu Rama dan sebagainya kan ada sakit, kan itu menjadi pertimbangan penyidik untuk tidak ditahan itu. Itu perkembangan sampai mana? Jadi kita sudah memeriksa saksi sekitar 42 orang. Sudah kita periksa ya. Ini saksi ini kan kita periksa, jadi penyidik ini ingin membuktikan bahwa dari perbuatan permufakatan makar ini bisa terpenuhi kegiatan itu. Dan 42 sudah kita periksa, kita masih juga beberapa saksi ahli sudah kita periksa, ya saksi ahli.
Dan mungkin tentunya nanti ada beberapa dari penyidik nanti akan melihat kalau sudah kita evaluasi kalau misalnya kurang dalam pemeriksaan untuk saksi ahli atau saksi yang lain yang kurang pertanyaannya nanti kita tambahin lagi di situ. Oke Pak, ini terakhir 30 Januari kemarin ya Pak ya? Firza Hussein ditangkap iya. Polda. Ini ada apa nih Pak? Siapa sih Firza Hussein dan perannya seperti apa sih di dugaan makar ini? Ya. Sampai-sampai kan ditahan itu kan dengan kayaknya ada sesuatu hal yang besar gitu kan. Yang seperti yang lain tidak gitu. Ada apa Pak? Sebenarnya begini, ya memang Bu Firza kan sudah kita tetapkan tersangka. Awalnya kan kita kalau nanti kita membutuhkan keterangannya cukup ditelepon bisa. Kan gitu, nanti akan datang gitu. Nah kenyataannya kemarin waktu kita mau meminta kembali keterangan, yang bersangkutan ditelepon susah. Ya, kemudian kita datang ke rumahnya, katanya dia berangkat ke luar Jawa, ke Palu di situ. Kenyataannya ada di Jakarta, nah, gitu loh. Jadi anggota udah sempat ke sana itu, ke sana, ke Palu. Jadi kenyataannya dia ada di Jakarta. Jadi untuk mempercepat proses penyelesaian berkas ya kita tahan di situ. Apa sih Pak yang membuat Firza Hussein ini ditahan? Ya itu kan. Temuan bukti apa yang menguatkan? Karena ada dari info kan informasinya ada sebuah aliran dana melalui dia dari pihak Cendana misalnya. Ya, jadi yayasannya itu seperti ya. apa? Jadi untuk Bu Firza ini kan ikut dalam satu pertemuan ya, ada di hotel itu dan ada beberapa semua kegiatan dia ikuti juga di situ. Dan kemudian juga dia juga disuruh untuk mempersiapkan mobil komando juga di situ. Nah, ya. Jadi untuk serangkaian permufakatannya kan nanti sudah terpenuhi di situ ya. Nah, makanya dilakukan kemarin penahanan untuk Ibu Firza biar untuk mempercepat proses kasus itu. Seberapa Pak, peran dari yayasan yang dia kelola atau yang diketuai oleh Bu Firza sendiri, yayasannya seberapa ini Kita punya peran dalam tidak aliran dana? mendalami seperti itu. Tidak mendalami. Karena kita tidak ada belum menemukan aliran dana di situ. Ya, kita tidak mendalami. Jadi yayasan yang Solidaritas Sahabat Cendana itu tidak ada kaitan dengan penangkapan Firza Hussein? Tidak ada itu. Ya, tidak ada kaitannya. Nah Pak ini terkait komentar dari keluarganya lah, ada aduan kepada kami misalnya barang-barang ketika penggeledahan ada barang-barang yang hilang misalnya atau mungkin penggeledahan polisi mungkin terlalu gimana mungkin polisi bisa menjelaskannya gitu. Jadi saat dia ditangkap ya, kemudian kan ditangkap untuk kasus makar ini, ya karena tidak kooperatif itu, kan ada laporan juga masyarakat berkaitan dengan kasus adanya pornografi, ya berkaitan dengan itu. Setelah kita lakukan penyelidikan, kita naikkan jadi sidik, kita melakukan penggeledahan. Tentunya kita penggeledahan itu di TKP itu tentunya ingin mencari kesesuaian antara gambar yang beredar dengan fakta di lapangan. Identik, cocok atau tidak. Itu nantilah yang kami nilai saksi ahli di situ. Ya tentunya barang bukti yang kita temukan kita sita. Ya, kita sita di situ. Terkait barang-barang yang hilang dari pihak keluarga, misalnya ada yang mengungkapkan ada barang-barang yang hilang saat penggeledahan polisi gitu. Itu kan barang kita sita. Oh disita berarti ya? Berarti ada di polisi lah ya berarti. Kan itu sita. terkait dengan makar. Kasus pornografinya. Kasus pornografi ya, bukan dugaan makarnya. Karena itu yang nangani kan Krimsus. Oh Krimsus. Yang makar kan Krimum. Nah gitu loh. Karena Krimum ada LP-nya, Krimsus juga ada laporan polisi sekalian gitu loh. Bukti apa sih Pak yang menguatkan polisi untuk mengungkap kasus ini atau menetapkan tersangka dengan dugaan makar itu Pak? Ya dokumen, itu ada foto, kan banyak. Aliran dana ditemukan, PPATK mengungkap sudah menyerahkan kepada polisi. Apa benar Pak ada aliran dana terkait dugaan kegiatan makar? Ya dana-dana itu kan yang seperti tadi ada dana yang mau digunakan untuk sewa mobil komando kan ada di situ. Itu sudah ada semuanya. Ada buktinya ya Pak? Ada semua kita. Berupa apa? Transfer rekening atau buku tabung atau? Ada yang pokoknya yang penting penyidik sudah bisa membuktikan itu saja. Pak Argo terima kasih banyak sama-sama ya. atas waktunya. Ya. Pasal perbuatan makar yang dikenakan kepada para tersangka dugaan makar disebut sebagai pasal karet yang dikhawatirkan bisa membelenggu kritik atas penguasa. Lalu seperti apa pasal perbuatan makar yang disebut pasal karet ini? Ikuti perbincangan selengkapnya hanya di NSI. Tetaplah bersama kami.